إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan masih dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Muhammad bin Al-Musanna قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا محمد بن مسلم عن ابن أبي حسين قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-Haytham ibnu Jamil, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muslim dari Ibnu Abi Husain, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepadaku Amr ibnu Abi Sufyan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, beliau bersabda, inna awthaqad du'ai an taqula, sesungguhnya sekokoh-kokohnya doa adalah ketika engkau berdoa, Allahumma anta rabbi wa ana 'abduk zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi la yaghfiru dhunuba illa anta rabbighfirli. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku, engkau adalah Tuhanku, pencipta, pengatur, pendidik. Wa ana 'abduk, dan aku adalah hambamu. Zalamtu nafsi, sungguh aku telah menzalimi diriku. Wa a'taraftu bi dhanbi, dan aku akui seluruh dosa-dosaku. La yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni seluruh dosa kecuali engkau, ya Allah. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Hadis ini kalau dilihat dari sisi sanad yang tadi kita baca, itu sanadnya dhaif. Ya, sanadnya terdapat Al-Haytham bin Jamil Al-Baghdadi, dia termasuk hafidul hadis, ya. Akan tetapi sanad setelahnya, kalau Muhammad bin Musanna seorang ulama, Al-Haytham bin Jamil seorang ulama, seorang hafid, tapi setelahnya yaitu Muhammad bin Muslim, ya, ini dhaif, yaitu Muhammad bin Muslim At-Taifi. Dia sebenarnya orang yang saduq, jujur, tetapi sering yukhti, sering salah, sehingga di dalam ilmu hadis, ya, walaupun itu orang jujur tapi sering salah, sering keliru, itu riwayatnya lemah. Bagaimana kalau gak jujur? Ya lebih lemah lagi. Jujur saja gak cukup, ya. Jadi dalam penukilan sebuah riwayat jujur saja tidak cukup, apalagi yang tidak jujur. Jadi dibutuhkan kejujuran dan fiqh, kekokohan dalam penjagaan riwayat tersebut. Jarang lupa, ya, atau catatannya rapi, atau hafalannya itu kokoh, dan seterusnya. Adapun kalau dia jujur tetapi sering lupa, sering salah, sering keliru, maka secara riwayat lemah. Ini kalau dari sisi riwayat ini, ya, ada Muhammad bin Muslim. Adapun yang lainnya, ya, fiqh semuanya. Muhammad bin Musanna masyhur gurunya Imam Bukhari, Al-Haytham bin Jamil juga seorang penghafal hadis yang kuat hafalannya.
Kemudian Ibnu Abi Husain juga sama, ya. Beliau Abdullah bin Abdurrahman. Ini juga ditausiq oleh Imam Ahmad. Amr bin Abi Sufyan juga sama. Thiqah semuanya kecuali satu. Jadi dalam rentetan sanadnya itu thiqah, terpercaya, kuat semua. Tapi di tengah-tengah ada seorang yang jujur dia, ya, tetapi sering salah dalam meriwayatkan hadis. Namanya Muhammad bin Muslim At-Ta'ifi. Ya. Tetapi dari jalur yang lain, sanad yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari periwayatan Amr bin Asim dari Abi Hurairah. Ya, dari Amr bin Asim dari Abi Hurairah dengan sanad yang sahih. Ya, dengan sanad yang sahih. Sehingga hadis ini hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Ya, sekali lagi hadisnya sahih. Cuma riwayat yang dibawakan, sanad yang dibawakan oleh Bukhari dhaif. Tapi kalau sanad yang dibawakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya itu sahih. Sehingga hadisnya jelas sahihnya. Dan doa ini masyhur yang sering kita dengar, yaitu Allahumma anta rabbi wa ana 'abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi la yaghfiru dhunuba illa anta rabbi ighfirli. Doa yang sahih. Dalam hadis ini, ikhwan fillah jazakumullah, ya, kalau kita lihat dari sisi sanadnya mengandung faedah tadi, bahwasanya seorang yang jujur saja, jujur itu mulia, penting. Tetapi bukan hanya sekedar jujur. Perlu seorang yang jujur itu, ya, memiliki ihtimam, memiliki perhatian di dalam penjagaan, ya, di dalam pemeliharaan apa yang memang perlu dijaga, berupa hafalan, tulisan dan semacamnya. Ya. Jadi kalau sekedar jujur saja tapi banyak salahnya dalam periwayatan, itu tetap ditolak. Nah, inilah faedah yang sangat penting. Jujur, dan bukan hanya jujur, menjaga. Ya, menjaga apa yang kita ucapkan itu benar-benar memiliki dasar dan memiliki maslahat. Ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, yang baghil ihtimam bihadza dzikri. Sepantasnya bagi kita semuanya untuk memiliki perhatian yang besar terhadap zikir ini. Ya, li'annahu yatadammanu tauhid Allah, karena mengandung di dalamnya mengesahkan Allah. Jadi kalimatnya sangat luar biasa, mengandung di dalamnya tauhid rububiyah, ya, termasuk tauhid uluhiyah, dan termasuk di dalamnya tauhid asma wa sifat. Dengan kita berdoa ini, kita itu sedang memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan seluruh macam tauhid yang kita esahkan semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadammanu i'tiraf al-'abdi bi dhanbihi, dan mengandung di dalamnya pengakuan seorang hamba terhadap dosa-dosanya. Ngaku berdosa di hadapan Allah itu mulia. Tapi kalau ngaku berdosa di hadapan yang lain, belum tentu itu mulia. Justru terkadang terlarang kita menceritakan dosa kita, aib kita di hadapan orang. Justru terlarang. Tapi kalau kita menceritakan, menyampaikan dosa kita kepada Allah, dan Allah Maha tahu cerita atau tidak cerita, sampaikan atau tidak sampaikan kita kepada Allah, Allah Maha tahu. Tetapi kalau kita i'tiraf, mengaku dosa-dosa kita, ini memiliki nilai lebih kepada Allah. Kita akui dosa kita kepada Allah, ini memiliki nilai lebih kepada Allah. Musta'inan bi rabbih taliban al-ghufrana minhu subhanahu wa ta'ala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dianugerahkan ampunan. Idz la yaqdiru ala dzalika ahadun siwah, dikarenakan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadzal hadits mutadamminun li anwa'it tauhid tsalatsah. Dan hadis ini sekali lagi mengandung di dalamnya 3 macam tauhid kita kepada Allah. Mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah, ya, yaitu kita meyakini Allah lah Sang Maha Pencipta, Maha Pengatur, yang Maha mendidik kita semuanya, yang Maha memberikan rezeki kepada kita semuanya.
Dan juga mentauhidkan Allah dari sisi ibadah. Ya, setelah kita tahu Allah itu Sang Maha Pencipta, Maha memberi rizki, yang menciptakan langit dan bumi, memberikan rizki kepada seluruh makhluknya, menghidupkan, mematikan, yang Maha Perkasa, yang Maha Menghakimi, dan seterusnya dari sifat-sifat rububiyah Allah, maka kemudian kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam peribadahan, memberikan hak Allah sisi ketuhanan. Dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat, karena disebutkan nama-nama Allah. Allahumma, ya, Allahumma itu artinya ya Allah. Wa amma tauhidul asma wa sifat fayadullu alaihi qawluhu rabbighfirli, ya, termasuk kalimat Allah dan seterusnya. Fayanbaghi al-ihtimam bihadha ad-du'a lidalalati an-nabi alaihi, dan sepantasnya bagi kita semuanya untuk perhatian penuh terhadap doa ini, karena Nabi mengatakan awsaqu ad-du'ai an taqula hakadha. Doa yang paling kokoh, yang paling kuat adalah doa ini. Allahumma anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli. Ya, kita ulangi coba. Allahumma anta rabbi wa ana 'abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli. Ya, bisa nanti dicari, ditulis, kemudian kita berdoa dengan menggunakan doa ini. Kemudian hadis yang berikutnya, qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Bishr qala haddatsana Abu Qatan an ibn Abi Salamah yani Abdul Aziz an Qudamah ibn Musa an Abi Salih an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Bishr. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Qatan dari ibni Abi Salamah yakni Abdul Aziz, dari Qudamah bin Musa, dari Abi Saleh, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan doa Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi waj'alil mauta rahmatan li min kulli su'in. Yaitu artinya Allahumma ya Allah, aslih li dini, perbaikilah bagiku agamaku, alladzi huwa ismatu amri, di mana agamaku ini adalah sebagai pelindung dari seluruh perkaraku, benteng dari seluruh urusanku. Wa aslih li dunyaya, dan perbaikilah bagiku dunyaku, alladzi fiha ma'ashi, yang aku di dalamnya hidup. Perbaikilah urusan dunyaku karena aku hidup di dunia. Waj'alil mauta rahmatan li, dan jadikanlah kematian sebagai kasih sayang bagiku. Min kulli su'in, untuk menyelamatkan dari seluruh kejelekan. Subhanallah, doa yang sangat luar biasa. Hadisnya sahih. Ya, rijalnya juga semuanya sahih, diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Di dalam hadis ini, ikhwan fillah azakumullah, hada doa min jawami'i kalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini termasuk doa bukti bahwasanya kalimat Nabi itu singkat, padat, jelas, tapi begitu bermakna. Li'annahu jami'un li salahid din wad dunya ma'an, karena di dalamnya mengandung kemaslahatan, ya, urusan agama dan urusan dunia. Gak boleh kita lupakan dunia karena kita di dunia. Maksudnya tidak melupakan dunia, yaitu kita hidup di dunia itu cuma sekali. Kalau sudah mati gak mungkin kembali ke dunia. Maka pergunakanlah sebaik-baiknya dunia ini. Pergunakanlah dunia ini sebaik-baiknya. Cari halal, cari rizki yang halal, berucap yang jujur, berperilaku yang mulia, ya, ada ujian kita bersabar dan seterusnya. Dunia ini cuma sekali. Jangan sampai kita meninggalkan sebuah kerusakan, sebuah kehancuran pada diri kita, ataupun pada keluarga kita, ataupun pada orang lain. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebuah musibah itu adalah ketika kita beranggap kita ibadah, tapi rupanya amilatun nasibah, amilatun
nasibah, beramal tapi sia-sia, capek, mengerahkan bertahun-tahun, harta yang luar biasa tapi nasibah, percuma. Ya. Amilatun nasibah, kata Umar bin Khattab, adalah mengenai orang Nasrani. Jadi kisahnya disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya saat menafsirkan amilatun nasibah. Beliau membawakan riwayat dari Umar bin Khattab pernah melewati seorang rahib ahli ibadah dari kalangan Nasrani yang nggak pernah keluar dari samitahnya, dari tempat ibadahnya, dari gerejanya seumur hidup, sampai dia tidak menikah, sampai dia tidak berkeluarga, sampai dia tinggalkan gemerlapnya harta. Untuk apa? Untuk ibadah. Ibadahnya kepada Allah, tetapi dicampuri kesyirikan. Akhirnya apa? Amilatun nasibah. Beribadah bertahun-tahun, dia tinggalkan dunia. Dia tinggalkan keluarga, dia tinggalkan waktu mudanya, bahkan tidak menikah, menjauhi wanita dan semacamnya. Tapi rupanya bertahun-tahun dia bersusah payah ibadah, hasilnya cuma kekosongan, gak dapat apa-apa, malah dosa, malah neraka yang dia dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Sampai Umar bin Khattab itu menangis. Jadi ketika lihat pendeta itu menangisnya bukan apa, menangisnya, ya Allah, orang sudah bertahun-tahun ibadah tapi rupanya gak dapat pahala, malah dapatnya neraka, dapatnya dosa. Sehingga ikhwan fillah nasakumullah, ibadah itu untuk baik itu bukan hanya semangat kebaikannya, bukan semangat ketulusannya, itu penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah sesuai dengan ilmu, sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah. Kalau orang mengatakan saya ingin baik, semua orang mengatakan ingin baik. Orang munafik saja Allah abadikan dalam Al-Quran apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka kalian jangan membuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan kami tidak mengadakan kerusakan, kami sedang mengadakan perbaikan, kami sedang mengadakan islah, kemaslahatan untuk memperbaiki ini dan itu. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah mereka itu adalah mufsid, perusak, tapi tidak sadar. Ingat, la yash'urun, enggak sadar. Jadi dia munafik, dia merusak tapi enggak sadar. Taunya benar. Kenapa demikian? Coba bayangkan ini. Subhanallah. Dia merusak, dia munafik tapi enggak sadar. Ini bahayanya. Rupanya kalau kita lihat surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah itu ketika berbicara tentang orang yang bertakwa 5 ayat, berbicara orang kafir 2 ayat, setelah ayat ke-8 dan seterusnya itu berbicara tentang orang-orang munafik dan Yahudi. Ratusan ayat berikutnya itu berbicara kebanyakan tentang orang-orang munafik dan orang Yahudi. Rupanya apa kalau kita perhatikan, sebabnya adalah dari sikap dan ucapan mereka. Kalau kita tarik ayat sebelumnya dan setelahnya, yaitu ketika mereka bertemu dengan orang yang beriman, qalu amanna, kami beriman. Tapi kalau mereka sedang bersama dengan orang munafik, apa yang mereka katakan? Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kami bersama kalian. Kemarin itu sama orang-orang yang beriman, saya cuma pura-pura saja. Nah, rupanya sikap yang seperti ini, sikap bermuka dua, dzul wajhain, ya, yang dikatakan oleh Rasul SAW sebagai syirarul khalq, sejelek-jeleknya makhluk adalah dzul wajhain, yang datang ke sini pura-pura baik, datang ke sini pura-pura baik, padahal untuk merusak, untuk menghancurkan. Nah, inilah orang-orang yang seperti ini, yang dia mufsid wa munafik walakin la yash'urun, tapi enggak sadar. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ini kan bahaya yang seperti itu. Makanya jauhilah oleh kita sifat-sifat kemunafikan. Jangan sampai kita atas nama memperbaiki tapi dengan cara-cara orang-orang munafik, maka jatuhnya mufsid, merusak. Na'udzubillah min dzalik.
Maka ikhwan fillah jazakumullah, faedah yang berikutnya dalam doa ini, doa yang sangat luar biasa untuk supaya Allah memberikan perbaikan pada dunia kita dan akhirat kita, dan jadikanlah kematian itu sebagai kasih sayang, keluar dari seluruh kejelekan. Itu adalah jalan keluar dari seluruh kejelekan, ya, sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki seluruh dunia dan akhirat kita, ya, saleh fid din wa saleh fid dunya. Ya, ini penting, ya. Ada kadang seorang kelihatan soleh dalam agama tapi nggak soleh ketika urusannya dunia. Tapi kebalikannya juga ada orang yang sepertinya soleh dalam dunia, jujur dia dalam berjual beli, tapi giliran sholat nggak kelihatan. Itu ada juga yang seperti itu. Maka yang kita harapkan bukan A bukan B, tetapi yang kita harapkan adalah baik soleh dalam agama dan juga soleh dalam urusan dunia. Ikhwan fillah jazakumullah, dalam lafaz waj'alil mauta rahmatan li min kulli su'in, jadikanlah kematian sebagai kasih sayang kepadaku dari seluruh kejelekan. Ai ij'al mauti sababa khalasi min masyaqqati dunya. Ya Allah, jadikanlah kematianku itu sebagai sebab untuk aku terbebas dari kesusahan dunia ini, wa sababan litakhallusi min humumiha wa humumiha, dan menjadi sebab atas lepasnya kita dari kesedihan yang ada di dunia ini, lihusulir rahatil abadiyah bidukhulil jannatil aliyah, untuk mendapatkan, ya, istirahat yang abadi, kenikmatan yang abadi di dalam surga yang tertinggi. Ya, karena di dunia ini capek, dunia itu tempatnya capek. Lihatnya enak, rasanya juga kayaknya enak, tapi capek. Ya, dunia itu khadiratun hulwah, hijau dan manis. Dilihatnya hijau, makannya rasanya manis. Tetapi, ya, dunia itu berisi ujian, cobaan, fitnah, main-main, bersenda-gurau, bercanda, dan juga kesedihan-kesedihan yang ada. Ya, itu dunia. Adapun akhirat, ya, kalau di surga, maka itu adalah kebahagiaan yang abadi. Zahir dan batinnya bahagia, nikmat. Kalau di dunia pasti ada saja. Kelihatannya dia nikmat dari sisi lahiriah, ya, kaya raya, jabatannya tinggi, pelayannya banyak, tapi kadang batin dia, ya, yang tidak nyaman, yang tidak nikmat. Bahkan, ya, ikhwan fillah jazakumullah, banyak orang-orang kaya ingin bisa tidur saja harus ke dokter spesialis untuk tidur saja, untuk istirahat, nggak bisa tidur. Untuk bisa, ya, istirahat saja susah. Ya, untuk istirahat dia harus nyewa sebuah tempat yang nggak ada internetnya, nggak ada jalan rayanya, pokoknya nggak ada apa-apa, dia bisa istirahat di situ. Ada orang yang seperti itu, nyewa pulau, ya, nggak ada akses jalan ke sana, nggak ada internet di sana, dia pengen istirahat pokoknya di sana seminggu. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Ya, padahal kalau kita yang pas-pasan buru-buru ke sana gitu, untuk mikir keseharian saja itu sudah, ya. Tapi alhamdulillah, giliran waktu malam kita bisa istirahat, sholat kita bisa sholat, istirahat bisa istirahat. Jadi nikmatilah, ya, Allah, ya, namanya manusia silih berganti, ya, yang namanya tanggal tua uangnya habis, nanti tanggal muda dapat lagi, itu sesuatu yang lumrah. Ya, kita syukuri. Atau ada yang setiap harinya dapat 100-200, besoknya sudah habis lagi, tadi dapat lagi, kita nikmati, kita syukuri. Ya, yang penting yang kita dapatkan itu soleh, baik, halal,
kita bertanggung jawabnya juga lebih mudah. Tinggal kita solehkan agama kita. Kesolehan dunia, ya, dengan apa yang kita makan itu halal, dan kesolehan akhirat dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Fadholikum dengan adzan terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Ali qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Sumayy an Abi Salih an Abi Hurairah. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala telah menceritakan kepada kami Ali. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sumayyun dari Abi Salih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min jahdil bala'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa berlindung kepada Allah dari jahdil bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Apa itu jahdil bala? Jahdil bala itu musibah atau cobaan yang kita sepertinya tidak mampu untuk menanggungnya. Wa darkis syaqa, berlindung kepada Allah dari darkis syaqa. Ya, darkis syaqa adalah kesusahan yang teramat sehingga kita terasa sempit dengannya. Kalau jahdul bala itu musibah yang kita kira, kita sangka kita tidak akan mampu. Ya, kita tidak akan mampu. Kalau syiddatul masyaqqah atau darkil syaqa adalah musibah yang sepertinya kita itu akan kesusahan dan kesempitan dengan musibah tersebut. Ya. Khususnya fi umurid dunya, bahkan kalimat darkil syaqa fi umurid dunya. Artinya kita misalkan kita hitung kebutuhan kita, ya. Kemudian ya kita meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah, jangan sampai kita dapat penghasilan kurang dari yang biasanya. Karena prediksi kita itu akan sempit, kita akan susah. Walaupun mungkin mampu tapi susah. Ya, ibaratnya kita bisa sabar tapi anak istri kita belum tentu bisa sabar. Kan begitu, gitu. Oleh karena itu, ya, dua hal ini kita berlindung kepada Allah dari jahdil bala, dari musibah yang kiranya kita tidak mampu, atau darkis syaqa, dari musibah yang kiranya mampu tapi kita akan kesulitan, terlalu sulit, terlalu sempit untuk kita menanggungnya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa su'il qadha, dan juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'il qadha, yaitu al-murad bihi su'ul maqdi. Su'il qadha yakni su'il maqdi, yaitu kesudahan yang jelek, ya, ketetapan yang jelek. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari seperti itu. Jadi ketika kita berusaha, ya, kita berlindung pada Allah jangan sampai kesudahannya itu jelek. Dan dalam kata Sufyan, wa fil hadithi salatun, dalam hadis ini ada 3. Wazidtu ana wahida, aku tambahkan riwayat dariku 1. Ya, la adri ayyatuhunna, ya, aku tidak tahu, ya, ayyatuhunna, manakah yang 3 tadi, ya, apakah syamatatul ada ataukah su'il qadha, begitu. Jadi di dalam hadis itu disebutkan Rasulullah berlindung dari 3 hal, ya. Tetapi disebutkan di sini 4. Sebenarnya di hadisnya 3, ya. Tapi yang teriwayatkan oleh beliau itu 4. Ya, bisa jadi ya, memang Rasulullah SAW itu berdoa beberapa kali dengan doa yang hampir sama, tetapi ada lafaz yang berbeda. Misalkan sesekali berdoanya a'udzubillah min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qadha. Di kesempatan yang lain doanya misalkan
Allahumma inni a'udzubika min darki syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da, atau mungkin yang lainnya. Kemudian dari riwayat tersebut disampaikan ya sepertinya itu 4 ya. Dan ini penting ya ikhwan fillah jazakumullah, menunjukkan ketelitian para ulama ya. Di dalam hadisnya itu 3, tapi yang teriwayatkan 4 ya. Teriwayatkan 4, bukan berarti salah, tetapi kemungkinan ulama yang menyampaikan itu bisa disampaikan secara makna, dan bisa kemungkinan Rasulullah itu mengucapkan beberapa kali ya. Sama di dalam hadis-hadis Rasulullah kan berbicara mungkin kadang banyak, tetapi satu sahabat menghafalnya sedikit, sebagiannya menghafal bagian tengah, sebagian menghafal bagian depan atau belakang. Contoh, Rasulullah itu kan setiap Jumat khutbah. Yang khutbah ya Rasulullah, nggak ada yang lain. Seumur hidup Rasulullah, ketika turun wajib sholat Jumat ya Rasulullah yang khutbah. Tetapi kita perhatikan sangat sedikit sekali riwayat yang sahih ya, anak katakan riwayat yang sahih yang menukilkan secara jelas isi khutbah Jumatnya Rasul. Kalau tentang khutbah Id malah banyak, sampai hadisnya mutawatir tentang sholat Id ya, tapi Id itu kan setahun sekali atau setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha atau Istisqa ya. Karena Rasulullah biasanya mengulang-ulang pesannya, pesan terakhirnya terkait nasihat tentang wanita, nasihat takwa. Nah itu diriwayatkan secara mutawatir terkait khutbah Id atau Istisqa. Tapi kalau khutbah Jumat nggak mutawatir, bahkan tidak banyak. Kenapa? Menurut sebagian ulama ahli hadis menyebutkan kemungkinan karena durasi khutbah Jumat itu mungkin lebih panjang daripada yang lainnya, karena kategori pendek itu ya tergantung kebiasaan ya. Seperti apa Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud pernah berkhutbah dengan satu surat itu. Surat apa? Surat apa, ada yang tahu riwayatnya itu? Satu surat. Satu surat kalau kita bacakan suratnya saja tanpa tafsir itu sudah setengah jam sendiri. Kalau ditafsirkannya berarti kan bisa berjam-jam ya. Tetapi itu dianggap pendek. Makanya pendek itu terkadang bisa relatif tergantung kebiasaan kita. Dan khutbah Jumat Rasulullah SAW ya, sependek-pendeknya bayangkan 15 menit kalau disusun jadi lembar itu berlembar-lembar ya. Sahabat ada yang mungkin menghafalnya bagian depan, bagian tengah atau bagian belakang atau kutipan saja ya. Oleh karena itu ya ikhwan fillah jazakumullah, itu metode Rasulullah. Atau terkadang Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis, disebutkan misalkan ada 3 ciri orang munafik misalkan. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau berucap dia dusta, kalau janji dia ingkar, kalau dia dikasih amanat dia khianat. Tapi dalam lafaz yang lain idza khasama fajara ya, ada tambahan lain. Jadi di dalam hadis disebutnya 3, tapi kok di hadis yang lain ada 4. Nah, ini menunjukkan tadi ya, Rasulullah mungkin mengucapkan berulang-ulang dengan lafaz yang berbeda-beda dan menunjukkan bahwasanya sifat itu bukan pembatasan. Jadi sifat munafik ada 3 gitu, disebutkan ada 3, itu bukan pembatasan. Tetapi disebut 3 supaya orang gampang hafal gitu. Ya, supaya gampang hafal. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari 3 hal. Yang di konteksnya disebut 4 hal. Yaitu yata'awwadhu min jahdil bala, berlindung kepada Allah dari jahdil bala ya, musibah yang sangat keras ya, sampai tidak mampu, yang kita prediksi kita tidak akan mampu.
Atau darki syaqa, dalamnya kesusahan, yaitu mampu tapi kok terlalu susah gitu, terlalu sempit, terlalu sulit. Atau su'il qada, kesudahan yang susah. Atau syamatatil a'da. Syamatatil a'da itu bisa diartikan celaan para musuh, fitnah-fitnah musuh. Karena mengerikan, kadang berhadapan fisik bisa menyakitkan. Ya, tetapi yang lebih menyakitkan terkadang fitnah dari musuh, celaan, tuduhan dari musuh, itu lebih menyakitkan. Makanya ada sebuah ungkapan, luka badan sembuh 3 hari, tetapi luka batin gak akan sembuh dengan 30 tahun. Luka batin itu 30 tahun aja gak hilang-hilang ya. Tapi kalau luka badan 3 hari selesai ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syamatatil a'da, dari celaan, hinaan, tuduhan, fitnah dari musuh. Karena bahkan itu mungkin lebih dahsyat dibandingkan gangguan fisik mereka. Bahkan yang namanya fitnah itu luar biasa ya. Misalkan ada 2 toko bersaing. Kalau saingannya itu dengan produk, biasanya sama-sama laris lah ya. Ini bikin resep rasa chicken yang lebih zen gitu, sampingnya bikin lagi yang lebih enak lagi. Akhirnya kan persaingannya itu persaingan yang membangun, karena ini enak, ini bagaimana caranya lebih enak lagi. Tapi kalau persaingan itu pakai tuduhan kalimat, itu mengerikan dan bisa langsung bangkrut. Contoh, itu chickennya pakai daging tikus itu misalkan, coba terus tiba-tiba batang tikusnya taruh di bawahnya gerobak, divideoin, diviralin, hancur nggak besok? Hancur. Ini bukan ngajarin ya, tetapi coba tuduhan itu bisa benar-benar menghancurkan seketika. Sudah banyak cerita ya, orang jualan bakso ya, terus karena saingan secara rasa nggak menang-menang, akhirnya apa? Pura-pura makan bakso, ngasih kaki tikus di tempat cucian, padahal di tempat cucian piringnya gitu ya, di foto atau diviralin. Rupanya yang kita makan selama ini adalah titik-titik, fotonya apa? Kakinya tikus, di sampingnya mangkok. Kenapa demikian? Pernah ada orang cerita seperti itu, sampai nangis cerita kepada anak ya, kenapa anak percaya sama dia? Dia ngaji, jadi anak percaya, nggak mungkin dia pakai daging tikus lah, dia ngaji ya, ikhwan lah begitu ya, nggak mungkin dia pakai daging tikus, dia tahu halal haram ya. Tapi dituduh, subhanallah, cuma difoto cekrek begitu, nggak hitungan bulan, hitungan besoknya sepi, warung baksonya sepi ya. Kekuatan tuduhan yang diviralkan itu seperti itu. Makanya kita berlindung kepada Allah min syamatatil a'da, dari celaan, hinaan, makian, tuduhan musuh. Karena kadang tuduhan musuh, celaan musuh itu nggak pakai mikir, nggak pakai benar atau tidak, saking bencinya tuduh saja kan begitu. Maka kita berlindung kepada Allah min syamatatil a'da, dari celaan-celaan, fitnahan-fitnahan, tuduhan-tuduhan musuh. Karena fitnahan, tuduhan, celaan musuh itu udah nggak mikir lagi, karena dilandasi oleh kebencian. Apapun bisa dituduhkan. Ya, nah itu tadi contohnya. Ya, yang satu jualan chicken, yang satunya jualan bakso. Udah 2 kasus. Yang ini kasus real ya. Ini kasus real, kasus yang pernah terjadi. Yang pernah terjadi untuk membangkrutkan ya saingannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua. Termasuk faedah hadis ini atau doa ini, atau sebelumnya ada riwayat hadis yang agak mirip ya. Hadis yang lain ya, dengan lafaz Allahumma inni a'udzubika
min ghalabatid daini wa ghalabatil aduwi wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang. Ghalabatid dain itu terlilit hutang sehingga nggak bisa bayar-bayar. Ya. Walaupun yang namanya hutang itu, niat awal itu kita sangat menentukan. Ini ana nasihat bagi ana dan antum jami'an. Sebelum kita hutang, niatnya itu harus benar-benar diluruskan. Karena ini menentukan nanti mudah tidaknya kita bayar hutang. Ya. Jadi kalau kita mau hutang, niat bayar, niat akan mengembalikan segera mungkin, secepat mungkin. Itu niatkan begitu. Karena dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu adaha addahullah." Barang siapa yang mengambil harta orang, maksudnya hutang sama orang, dia niat ingin bayar sesegera mungkin, maka Allah akan percepat pembayarannya, dia lunasi hutangnya. Wa man akhadha amwalan nasi yuridu itlafah, tapi kalau dia ngambil harta orang, utang, nggak niat bayar, malah jadi modus gitu ya. Hutang itu jadi modus, bahkan jadi bisnis, jadi kasab. Ya, hutang sini berhasil kabur, hutang sini berhasil kabur gitu ya. Siapa yang memang niatnya ingin seperti itu, atlafahullah, Allah akan hancurkan hartanya dan Allah akan ya lemahkan dia, nggak bisa bayar hutang. Walaupun duitnya banyak, mau bayar hutang itu maju mundur. Ya, padahal matalul ghani dzulmun. Orang yang mampu bayar tapi ditunda itu zalim sedolim-dolimnya. Walaupun kita bayar, itu sudah dosa. Ya, misalkan janji tanggal 1, kita fulusnya sudah ada, uangnya sudah ada. Tapi nanti dululah, saya tunda dulu. Wong dia mah orang kaya, saya nggak bayar juga masih bisa hidup gitu ya. Maka jangan sampai kita tunda 1 hari zalim 1 hari, 2 hari zalim 2 hari, 1 bulan zalim 1 bulan. Itu kita nunda. Walaupun tetap bayar, tapi tetap zalimnya 1 bulan akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ngerinya kalau kita nunda bayar hutang. Terhitung dari apa? Dari janji bayar hutang 1 bulan, jatuh temponya tanggal 1 bulan Desember misalnya. 1 Desember bayar, sebelum itu bayar. Kalau dia belum mampu, sampaikan. Kalau dia mampu kemudian dia tunda tanggal 2, zalim 1 hari. Tundanya 1 Januari, zalim 1 bulan. 1 sehari atau 1 bulan itu akan ada pertanggungjawaban sendiri di hadapan Allah selain bayar hutangnya. Ingat ya, selain bayar hutangnya, penundaannya itu sudah, dan itu rupanya sangat dipengaruhi oleh awal niat. Jadi bukan kita nuduh siapapun, tapi muhasabah bagi diri kita. Ketika kita hutang kok nggak lunas-lunas, muhasabah. Barangkali terbesit dalam hati, ya setan lewat ibaratnya lah, nggak usah bayar lah. Akhirnya susah untuk kita bayar, susah untuk kita membayarnya. Tapi kalau kita niat, subhanallah, ya, saya pernah punya kenalan usaha, kemudian hutang, sebenarnya bukan hutang tetapi kerugian karena usahanya bangkrut, itu miliaran. Bangkrutnya itu miliaran. Ya. Dan itu bukan kesalahan dia, ya qadarullah bangkrut lah begitu, tapi miliaran, dan dia janji akan membayar miliaran itu. Dan karena niat, subhanallah, dan doa dan berusaha, ya, kata ikhwan tersebut, itu 3 tahun selesai. 3 tahun, bayangin, miliaran. Nggak tahu miliarannya berapa, dia ngomongnya miliaran saja. Tapi 3 tahun selesai. Ya. Tapi ada
Ya, ada sebagian orang yang hutang mungkin cuma 100, 200, tapi leluyutan sampai bertahun-tahun. Allahu Akbar. Padahal cuma 100, 200 yang mungkin di dompet aja lebih dari itu ada, tapi nggak bisa bayar dia. Nah, ini kembali kepada niat awalnya. Perhatikan niat awalnya. Niat awal yang bayar pasti Allah akan permudah. Tapi kalau niat awalnya sudah dicampur, ya setan lewat, ya tadi akhirnya nggak bayar. Ya. Hutang itu bukan haram ya, halal padahal, boleh saja. Tapi kalau nggak bayar jadi haram, nunda jadi zalim. Jadi kita nasihat bagi ana dan antum jami'an, karena ana juga pernah hutang sama, namanya manusia kayaknya pernah hutang semua. Bahkan orang yang paling kaya di muka bumi ini, versi majalah apa itu namanya, justru hutangnya yang paling banyak. Hartanya 500 triliun, hutangnya 1000 triliun kayak gitu. Itu memang seperti itu. Ya. Jadi hutang itu semua nggak kaya, nggak miskin biasanya punya hutang semua. Ya. Walaupun sekarang tidak, mungkin pernah hutang. Atau mungkin akan hutang di kemudian hari. Maka siapapun kita ketika mau urusannya hutang, berapapun nominalnya, niat awalnya harus kita kembalikan. Ya, jangan sampai ada kita modus tahu ya. Jadi penundaan itu jadi modus. Ya, ada orang yang kayak gitu tuh ada, subhanallah. Uangnya tuh ada paling 100.000, ya, paling 100.000, dan saya yakin dia punya uangnya, tapi sengaja ditunda-tunda. Nanti. Ingat, nundanya itu adalah kedzaliman. Kedzaliman. Ya, itu nasihat bagi kita semuanya, ana dan antum semuanya, untuk jangan sampai terlilit hutang. Namanya terlilit hutang itu ya tadi, nggak bayar, nggak bisa, nggak mampu. Koreksi niat kita. Dan sebagian ulama mengatakan bayar hutang itu, usaha bayar hutang itu jihad fisabilillah. Ya. Jadi usaha bayar hutang itu seperti kita mau mengambil kunci surga. Karena apa? Tidak ada yang akan menghalangi seorang mujahid fisabilillah dalam hadis riwayat Bukhari, ya, untuk masuk surga illa dain, kecuali hutang. Ya. Jadi mujahid fisabilillah masuk surganya itu bebas gitu ya. Penghalangnya satu, hutang. Kalau dia punya hutang, nggak bisa dia masuk. Bayar dulu hutangnya. Ya, di akhirat nggak bisa bayar dengan uang, tapi dibayarnya pakai pahala. Masyaallah muslimin. Nah, kalau kita nundanya banyak, zolimnya banyak, ya nanti bayarnya gimana? Lebih banyak lagi. Sedangkan pahala kita sedikit, dosa kita banyak. Ya. Jangan sampai dosa orang lain malah ditimpakan kepada kita. Nasallahu salamah a'udzubillahi min dzalik. Ya, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih dalam bab sama ya, bab terkait doa. Ini masih banyak tentang doa-doa, zikir dan doa. Ya, yang kalau kita amalkan luar biasa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.